wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian masjid mushola atau masjid? Masjid ya, tempat untuk bersujud, sama mushola tempat untuk sholat. Bedanya kalau di Indonesia mushola itu identik dengan tempat sholat yang kecil yang tidak ada jumatannya. Padahal secara makna itu sama. Masjid itu tempat untuk kita bersujud dunia. Kalau mushola artinya tempat untuk sholat. Keduanya sama sebetulnya. Kalau di Jazirah Arab sana itu menyebutnya kalau masjidnya besar disebut jami, Makkah, jami dan seterusnya. Kebedaannya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini di sore yang cerah ini kita haturkan terlebih dahulu rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepadanya dengan memperbanyak mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sering kita sampaikan sebagai bahan motivasi untuk kita memperbanyak zikir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang berpikir dengan tazkiyatun nafs, pensucian qalbu kita. Ada satu tema di dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama yang pakar dalam bidang hati. Kalau di Indonesia misalnya ulama yang seringkali membicarakan tazkiyatun nafs ada Aqil dalam yang dibahas tazkiyatun nafs, terus mulanya orangnya adem, ceramahnya adem. Ibnu Qayyim juga seorang ulama yang seperti itu, pakar dalam bidang tazkiyatun nafs. Menulis satu judul di dalam kitabnya itu Tadabbuj Syaitan bil Ihwa, tahapan-tahapan syaitan dalam menyesatkan manusia. Ibu-ibu sekalian, syaitan itu punya program kerja. Tidak hanya presiden terpilih yang baru, syaitan pun itu punya program kerja. Ada 6 program kerja syaitan yang terus akan diusahakan. Pertama, syaitan itu mempunyai usaha. Al-aqobatul ula, aqobatul kufri billah, mengusahakan agar manusia itu terjerumus pada kekufuran. Ini tujuan syaitan yang pertama. Tidak ada satupun tujuan syaitan yang lebih utama dibanding supaya bisa menyesatkan manusia dengan kekufuran. Kufur itu perbuatannya, termasuk sifatnya. Ya. Adapun kafir itu orangnya. Bisa dibedakan ya? Kalau kufur itu sifat atau perbuatan, sedangkan kafir itu orangnya. Ya. Orang yang kafir, kenapa sih disebut dengan kafir? Kafir itu dulunya di masa orang-orang Arab sebelum Islam datang digunakan untuk menyebut seorang petani. Petani itu disebut kafir. Kenapa? Sebab kafir itu artinya menuntut atau yang tertutup. Petani itu sebelum dia menanam benih, dia terlebih dahulu mencampur, kemudian benih diletakkan, baru kemudian ditutup dengan tanah. Perbuatan menutup itulah yang disebut dengan kafir. Maka orang yang kafir itu sejatinya sedang tertutup daripada hidayah. Adapun kafir dalam maksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjerumuskan manusia untuk mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama. Contoh perilaku kafir kufur yang paling besar ya di masa Nabi diutus dulu para penyembah berhala. Itu contoh boleh jadi yaitu aqobatul bid'ah,
menyeru manusia, membujuk manusia untuk berlaku yang bid'ah. Apa arti bid'ah? Bid'ah itu amrul muhdasah, perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah atau dalam urusan agama. Kalau saya tanya, dulu Nabi ketika pengajian, ketika khutbah itu nggak pakai mikrofon seperti itu. Sekarang kita pakai mikrofon. Ini masuk bid'ah atau tidak? Ini termasuk bid'ah dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Yang tidak boleh itu dalam urusan agama. Ibu-ibu berangkat haji di masa Nabi pakai unta. Jangan dari Teluk Nibu ke sana naik unta. Dia mati unta itu pahit. Dalam urusan dunia kita boleh untuk membuat sesuatu yang baik. Nah, Bulan-bulan. Anta a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu. Ibu-ibu berangkat ke Mekah menggunakan pesawat boleh, pakai kapal boleh, pakai Innova juga boleh. Di masa Nabi nggak ada mobil. Ini termasuk perkara baru, tapi yang dibolehkan. Ada perkara yang baru dalam agama, inilah yang tidak dibolehkan. Contoh misalnya sholat itu dulu 4 rakaat. Tiba-tiba ada ibu-ibu di Teluk Nibu ya, berpendapat, sholat dulu itu cukup 3 rakaat, membuat sesuatu yang baru dalam urusan ibadah. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Puasa itu dimulai dari apa? Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada ibu-ibu di Teluk Nibu yang berpendapat, puasa itu boleh kok sampai jam 12 kok, namanya kosong. Betul. Jadi keyakinan Ramadan sampai pukul 12 kok. Inilah yang termasuk perkara baru dalam urusan agama. Nah, itu ibadahnya seakan-akan ibadah, tapi sebetulnya bukan. Pelaku bid'ah itu dia nggak sadar yang dilakukan seakan-akan ibadah, tetapi tidak sama sekali dihitung ibadah di sisi Allah. Beda sama orang yang maksiat yang lain. Maksiat tadi nyolong hubungan bersama. Ada tidak orang yang nyolong tapi punya anggapan nyolong itu baik? Nggak ada. Bahkan begal-begal sekalipun ya, kalau dia itu nyolong merampok, dia tahu perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk. Ada pelaku bid'ah tidak, dia tidak punya anggapan kalau perbuatannya itu sesuatu yang buruk, bahaya. Bahaya yang kedua, pinternya syaitan itu. Kalau orang yang maksiat, entah itu begal, suatu ketika dia sampai pada titik jenuhnya, sudah bosan jadi wong elek, ngaku dirinya salah kepada Allah, kemudian bertaubat, ada peluang taubat. Beda dengan pelaku bid'ah. Ketika dia melakukan itu, menganggap itu baik, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Nah, kenapa taubat? Ini kan baik, gitu. Itulah hakikat dari bid'ah, pinternya syaitan. Mari cukupkan kita terhadap sesuatu itu, ibadah itu yang sudah jelas-jelas sunnahnya. Suaranya kenapa? Nggak jelas. Ojo dibahas, Mbak. Tes 1. Nggak usah diulangi ya. Balik mana? Oke, saya lanjutkan. Sunnah Nabi yang sudah kita amalkan itu berapa sih? Nabi itu ketika tidur biasa meletakkan lampu di sebelah kanan kayak gini. Ibu-ibu yang tidurnya di sebelah kanan lampu ada. Pertama tuh Malam kali. Yang kanan yang kiri kadang terus tak kuat.
Ini sunnah yang jelas-jelas sahih. Belum Pertama tuh mari ngono. saat kita tidur kita dianjurkan untuk membaca muawwidzatain. Qul Soalnya nggak a'udzu biasa. birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Termasuk boleh juga membaca ayatul kursi. Nabi itu biasa meniupkan setelah membaca itu ke tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuh yang bisa dijangkau. Kira-kira dari kita yang akhir ini, apakah pernah atau sudah mengamalkan sunnah itu? Insyaallah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Setelah itu kita Kalau ngantuk. membaca doa setelah tidur. Doa setelah tidur bagaimana, Bu? Alhamdulillah tadi masakona Ayana. ahyana itu apa begitu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Ahyana bismillah. Amud. Atau sebaliknya amudu wa ahyasa. Kalau setelah itu Alhamdulillah. ahyana dari kisah bisa dihitung berapa yang sudah berdoa sebelum mau sudah tidur. Itu baru urusan tidur. Belum lagi setelah bangun tidur kita dianjurkan berwudu untuk sholat. Wudu itu juga ada sunnahnya. Mulai dari berkumur menopo, kemudian menghirup air hidung namanya istinsyaq, menyemprotkan air, mengeluarkan air dari hidung namanya istinsyaq. Dari kita berapa persen yang sudah mengamalkan menghirup air hidung kemudian menyemprotkan? Setelah kita berwudu, kita dianjurkan membaca doa setelah wudu. Bagaimana doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lali kalau wajahnya nggak lali, kalau baca ini lali. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu baru sepersekian persen dari kita yang bisa mengamalkan. Coba yang sudah jelas-jelas sunnahnya saja kita belum bisa mengamalkan semuanya. Terus ngapain membuat sesuatu yang berat itu? Maka kalau ada hamba Allah yang terjerumus kepada perkara doa, sejatinya sudah terkena perangkap syaitan yang kedua. Ya, seandainya syaitan itu gagal melalui cara yang kedua tadi, syaitan akan mengusahakan menempuh jalur yang ketiga. Apa itu? Al-aqobatul kabair, mengajak kepada dosa yang besar. Contoh dosa yang besar apa? Dosa yang besar apa contohnya? Zina harus biasa. Yang enggak biasa, syirik harus biasa. Itu contoh anak SD. Syirik besar biasa. Yang lain loh. Curi orang tua. Lisan. Apa lisan? Oh, dosa lisan. Oke, dosa lisan misalnya ghibah. Mantap banget. Ghibah itu hati-hati. Ghibah itu tidak kita sadari. Seringkali kita kerjakan. Sejatinya itu merupakan dosa yang besar. Al-kabair. Ghibah itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan apa? Dengan rasani, menuruti, mengunci. Nabi menjelaskan wal ghibah asyaddu minas zina. Dosa dari ghibah ini lebih berat daripada zina. Hati-hati bu, dosa ghibah lebih besar daripada zina muslim. Sekarang ini, oke, mungkin perilaku ghibah kalau di sini sudah hampir
Iya, jadi kita sudah tahu perilaku kita sesuatu yang ismun dosa yang besar. Saat ini pinternya syaitan, ghibah itu dinormalisasikan di televisi. Tidak lagi disebut dengan rasani, tidak lagi disebut ghibah, tapi disebut infotainment. Infotainment itu artinya informasi dan juga hiburan. Sampai dibuat anggapan bahwa orang yang nonton infotainment akan berwawasan, mendapat informasi dan mendapat hiburan. Coba Bu, harusnya Bu, akobatus syaitan ini sangat halus. Tidak hanya ribahnya, ya, tapi juga menghadirkan host, pembawa acara dari kalangan gak lanang gak wedok. Dilihat fisiknya laman, perilakunya kemelendok, padahal perilaku yang seperti itu termasuk dosa yang besar. Yang ibu-ibu yang feminin jangan macak anak buka dan ayu-ayu pakai hijab seperti ini kok kemelangan ya, tomboy. Iya, tomboy. Jangan, itu termasuk laknat Allah. Hati-hati. Coba perhatikan di televisi kita, acara-acara ghibah itu sekarang dinormalkan. Mulai dari Trans 7 sampai RCTI mesti ada program infotainment, program ghibah. Ayo, sini Trans 7 namanya logo. Nggak tahu, program nggak tahu. Ya apa ya? Intinya insert selebriti, sinek, apa lagi? Cek dan dicek dan lain sebagainya. Maksudnya Tahu delok TV sekarang. tahu nggak TV? Sekarang TV-nya mengatur. Sebaiknya memang panjenengan lihat TV dulu. Saya ke TikTok. Tayangannya harus seleksi. Itu berhasil. Memang kalau manusia itu berhasil tidak terjerumus ke dalam perkara yang ketiga itu dosa yang besar, syaitan akan mengusahakan agar kita terjerumus kepada akobat yang keempat. Apa itu? Akobatus sogoir. Sogoir itu dosa yang kecil. Kalau kabair dosa besar, sogoir itu dosa yang kecil. Dosa yang kecil itu kalau terus-menerus kita lakukan akan muncul luka sauda karena titik hitam di dalam hati kita. Apa dampaknya? Satu, ibadah jadi malas. Asalnya dulu semangat, mulai tahajud, Quran, poso Senin Kamis sampai poso ayam lebih semua kerja. Ketika seringkali melakukan as-sholat dosa-dosa yang kecil, makin numpuk luka sauda, titik hitam dalam hati, sehingga yang dikerjakan sebatas yang wajib, yang sunnah mewaras luar biasa. Ini faktor yang disebabkan oleh as-sholat. Pintarnya syaitan, masya Allah, pintarnya syaitan. Orang yang sudah biasa melakukan dosa kecil tidak akan merasakan lagi kalau itu satu perbuatan yang dosa. Dia biasa sudah kehilangan rasa salah, dianggap tidak bersalah. Contoh dosa yang kecil apa? Berkata-kata yang kotor, ya, misalnya misuh-misuh. Ketemu teman tidak betul kalau tidak misuh dulu. Sego pecel sampai sego misuh. Ya kabare terus iki main sampean. Diawali itu dengan usaha. Pak Yo biasanya kerumuh. Ya Bu. Romo inginnya. Iya, jadi satu perbuatan buruk kemudian dijadikan kebiasaan, orang itu pasti kehilangan perasaan besar, terus biasa, berangkat rasanya. Contoh lagi dosa yang kecil apa? Oh, ya wes,
lucu, ya, lucuan, termasuk sifat-sifat kemunafikan. Tapi pelakunya tidak termasuk al-kabair, tidak hanya sebatas dosa kecil. Semakin sering dia berbohong, orangnya pun akan merasa bohong itu tidak berdosa. Biasa, pinternya syaitan itu akan menghilangkan rasa bersalah dari diri kita. Oleh karena itu, jagalah diri kita walaupun dari maksiat yang kecil sekalipun. Selanjutnya, teruskan contoh berlebih-lebihan dalam bergurau, guyon tapi berlebihan, nggak sampai ketawa ngakak. Ini perilaku kasrotul tohat, banyak terbang. Tahun 2012 waktu saya ikut seminarnya Pak Dahlan Istanbul di Jatim Expo itu, Pak Dahlan itu punya pengalaman apa? Saya heran di Indonesia tayangan-tayangan komedi itu hampir setiap hari, betul, hampir setiap hari. Sementara di negara-negara maju, Amerika, Jepang, kemudian Jerman, tayangan guyon, komedi itu biasanya cuma di akhir pekan, 1 hari atau 2 hari di hari Ahad. Di Indonesia hampir setiap hari, mulanya orang yang aneh-aneh dilakukan. Saking seringnya guyon, artinya mati. Dengan nasihat buat yang masih sekolah, sampaikan ke anak-anak itu kepada cucu-cucunya, ya, agar mensedikitkan tertawa atau guyonan. Jangan terlalu sering sampai ngakak-ngakak, jangan. Ingatkan, kenapa? Sebab akan mengumpulkan ini orang yang sering kali guyonan kok kumpul angel menerima ilmu. Ini penting buat yang masih sekolah, ya. Sampaikan kepada anak-anak dan cucu panjenengan. Kalau manusia berhasil menjaga dirinya dari dosa-dosa yang kecil ini, ditandai dengan selalu bertaubat kepada Allah. Tiap hari usahakan taubat ini. Setiap hari kita beristighfar minimal 70 kali. Ibu-ibu beristighfar. Nabi itu sehari minimal 70 kali minta ampun kepada Allah. Kita supaya membersihkan dari dosa kecil yang mungkin tidak sengaja kita perbuat, taubat setiap hari. Setelah sholat kita istighfar, habis dari pasar jalan ke rumah istighfar, sampai rumah nanti istighfar lagi, sambil mulai berambang astagfirullah, gampang. Setiap hari kita beristighfar. Kalau kita berhasil menjaga diri dari dosa kecil, syaitan mengusahakan yang kelima. Apa itu? Al-aqobatu mubahah allati la harja ala fi'liha. Berlaku sesuatu yang mubah, mengusahakan manusia itu berbuat yang mubah. Apa sih mubah itu? Ada haram, ada sunnah, ada mubah. Mubah itu kalau kita kerjakan, kita tidak dapat pahala apapun, tetapi juga tidak mendapat dosa apapun. Artinya apa? Perbuatan ini dilakukan terus sia-sia kok. Semua punya hobi, betul? Hobinya belanja, betul? Nah, ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya main game, putra panjenengan. Nah, ada yang hobinya menerima duit ibu-ibu, terima nafkah. Boleh kita punya hobi, jangan halangi putra putri Anda punya hobi, jangan. Hobi itu kalau disalurkan di jalan yang tepat itu akan jadi prestasi kemudian hari. Jadi jangan dihalangi, tapi didukung sambil dipilih yang dilarang oleh Allah. Hobi yang berlebih-lebihan, hobinya mancing, mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam, mengarap sungai terus ya. Main game itu anak sekarang banyak game online itu kecanduan, ya. Tiap hari, tiap jam, tiap detik nggak upload mereka ini banyak.
itulah yang disebut perkara yang mubah tapi melalaikan. Tapi tidak sekedar seminggu sekali dia ibu kasih kamu izin main HP, itu masih boleh. Yang tidak boleh kalau benar-benar berlebihan. Manusia itu kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Kenapa? Sebab waktunya itu sia-sia, melakukan perbuatan yang mubah saja, sia-sia. Jadi waktu yang singkat ini selama kita hidup di dunia, usahakan tidak hanya yang mubah, tidak hanya hobi, tapi alokasikan juga untuk taqarrub ilallah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memperingatkan kepada kita semuanya, nanti di yaumil akhirat, saat kita masuk di yaumil hisab, hari pertanggungjawaban amal soleh kita, tidak akan berlanjut, tidak akan bergerak kaki seseorang sebelum ditanya empat hari. Apa yang ditanya? Yang pertama, umurmu dulu untuk apa kau buat? Cuma untuk mengikuti Allah, kan gak enak jawabannya. Untuk apa umurmu? Allah tanya. Yang kedua, ilmu yang sudah kau dapat sekolah dulu, sarjana teknik, sarjana ekonomi, untuk apa kau gunakan ilmu? Yang ketiga, hartamu dulu kau dapat dari mana? Korupsinya dulu kau dapat dari jalur yang halal ataukah dari jalur yang haram? Dipertanggungjawabkan di sisi Allah, termasuk jasad kita. Yang keempat, untuk apa jasadmu yang masih sehat ini? Kok pas sakit baru apa ibadah, pas sehat kamu kemana? Ditanya oleh Allah. Jadi waktu yang singkat ini ya tidak lebih dari 70 atau 80 tahun manusia itu. Sebab umur umat Nabi, kata beliau, ma'aina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur umat Nabi mayoritasnya. Wa aqalluhum yajuzu min dzalik. Hanya sebagian kecil umatku itu yang bisa melampaui usia. Enggak banyak yang usia hidupnya sampai umur 80 enggak banyak. Ya. Jadi di tengah usia yang singkat ini, mari kita isi dengan kebaikan. Salah satunya kayak gini, Bu. Datang ke majelis ilmu, 1 jam kita ngaji, walaupun sambil ngantuk-ngantuk tidur apa-apa. Sudah termasuk langkah kita untuk baik. Contoh kecilnya saja, Bu. Di saat bulan Ramadan, ya kurang berapa hari? 3 bulan. 2 bulan ini. Bulan Maret. Februari akhir. Anggap aja bulan Maret kira-kira kurang 3 bulan. Oke. Di saat nanti masuk kita ke bulan Ramadan, ada sebagian dari kita niku sing kurang pas poso. Tidur dulu pas poso. Ditanya, Bu, kok kurang dulu kenapa, Bu? Oh iya, mau soal ibadah. Tidurnya orang yang biasa, itu ibadah. Itu hadis. Ada hadisnya, tapi sayang hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran untuk atau sandaran keyakinan tidak bisa. Perkara tidur di musim puasa baik, tapi niatnya bukan untuk apa? Bukan untuk tidur ibadah, tidak. Niatnya supaya nanti ketika kita bangun dari tidur kita fresh, bisa untuk keharusan lagi, bisa ibu-ibu untuk garap rajin belum. Jadi tujuannya beda. Hadis itu tadi, hadisnya adalah dhaif. Perkara tidur ya itu boleh, tapi kalau kita jadikan itu satu kebiasaan, inilah perkara yang kurang akbar. Padahal ada yang lebih akbar. Apa itu? Tadarrusan, kemudian merungokno pengajian, sedekah dalam bentuk takjil, membuat takjil itu akbar. Kenapa tidak diusahakan?
Di malam harinya juga begitu. Sholat. Di malam hari kita setelah melaksanakan sholat tarawih itu ada peluang untuk nongkrong sampai waktu sahur nongkrong. Sementara yang afdol di saat itu apa? Ngaji. Ngaji sih, kemudian istirahat. Nanti di sepertiga malam bangun kita laksanakan sahur bersama keluarga. Itu lebih afdol. Biasanya anak muda lebih senang menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan perkara-perkara yang satu ini al-marjuhah wal mafduhah, yang kurang afdol. Maka syaitan pun itu juga mengusahakan manusia untuk berlaku yang kurang afdol, ya, yang kurang afdol. Hadir di majelis ilmu juga demikian. Perkara yang kurang afdol, ya, misalnya kalau santri-santrinya nol, ya, di pondok-pondok itu harus bawa catatan, ngaji dicatat, itu adatnya. Ada punya kurang afdol, duduk sambil tidur tidak membawa catatan, itu kurang afdol. Yang bisa kita usahakan lebih baik, ayo kita usahakan. Tapi saya kok husnudon, ya, ibu-ibu gitu loh, ibu ini hafalannya kuat-kuat, nggak butuh nyangkut ya. Saya yakin. Keenam tadi, akobat syaitan, langkah-langkah dan cara syaitan dalam menyesatkan manusia. Ada yang kurang jelas dan berbanyak dari ngobrol. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, disibukkan dengan perkara yang mubah, yang sia-sia, yang mubah. Ya, yang ketiga berarti Dosa kecil. dosa kecil. Yang kelima, Perkara mubah. perkara yang mubah atau sia-sia. Yang mubah sia-sia. Bangun lagi, ya lagi. Kadang mari berwudu batal. Terus kenapa Bu? Pertama. Mau sudah berdoa, nggak bisa Tunggu tidur terus. gitu. Ini juga bertanya. Bangun lagi. Nggak bisa tidur. Iya. Mikir apa Bu? Itu belanja. Ada. Kan pasti ada kan? Yang diberikan Pak. Jadi salah satu hal yang bisa kita usahakan, ya, saya itu pernah baca supaya kita cepat tidur. Satu, kalau muda matikan hati. Ya. Kalau ibu mungkin bisa matikan lampu supaya tenang. Organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita ini akan merespon kalau ada lampu. Beda dengan kalau gelap. Biasa gelap. Ya kalau itu ubah siklus tidurnya. Tak bisa tidur aku kalau terang. Saya dulu ketika masih awal-awal datang ke Indonesia itu jam tidurnya berantakan. Di saat orang-orang sudah pada tidur, mata saya mulai. Ya, jam 11 waktu Indonesia di sana kan masih sore. Yang lain juga pada tidur, saya mengalami pulang. Sehingga nasihat dari teman saya ubah siklusnya. Bagaimana? Satu hari itu gak usah tidur. Satu hari. Kantuk terus. Contoh sekarang ini waktu tidur saya, ya, itu gak usah tidur. Nah, sampai ketemu di hari esok mulai di siang hari. Siang hari itu waktu yang baik untuk tidur, untuk mengembalikan metabolisme tubuh, sekaligus mengembalikan siklus tubuh. Insya Allah di siang hari yang kita gunakan bisa tidur. Nah, bisa itu konsumsi satu jahe, minuman yang baik untuk tubuh kita. Jahe, terus bisa juga jintan hitam atau bagus, Sauda.
asal bahwa madu juga baik. Dan yang keempat, usahakan memperbanyak zikir kita. Zikir itu menenangkan kolbu. Orang biasa nggak bisa tidur itu kan kebanyakan apa? Zikir. Wis tanggal nyaur apa gitu. Jadi biasakan kita zikir itu sebab Allah mengatakan apa? Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi meskipun orang hutan tapi mikirnya enak. Insya Allah orang dalani itu pun menjadi ingat. Itu budaya. Nah, coba diamalkan nanti. Setidaknya usahakan konsumsi air, ya. Terus perbanyak zikir kepada Allah. Allah Taala itu. Oh, termalih, anything else, something else, atau belum? Untuk potong rambut itu Ustaz ya, kan kita tidak boleh menyerupai tomboy kata tadi. Tomboy, Ya. tidak boleh. Nah, kita mau potong rambut model tomboy, tapi kan tutup kerudung, nggak apa-apa kan? Nih, Potong lagi Ustaz. Iya. Tapi kita kan Iya, boleh juga. potong lagi. Potong lagi. ya baik. Rambut pendek. Ya, jadi yang dimaksud oleh tadi bahwasanya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki itu yang paling inti dalam soal kepribadian. Gak boleh kita mencontoh perempuan, misalnya yo-yo banci itu kalau berjalan atau yang kedua dari segi pakaiannya yang biasa terjadi itu dalam segi pakaian juga. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan yang menunjukkan maskulinitasnya, Kayak kaos menunjukkan laki-lakinya, kegagahannya. Yang laki-laki kebalikan, malah diadakan lomba 17-an nanti apa? Sepak bola tapi pakai daster. pernah diusulkan di kampung saya. Kebetulan saya waktu RT untuk sampai. Iya, jadi untungnya kita punya perangkat yang orang kita sendiri yang tahu ya, itu bisa mencegah dari yang semacam itu, mendatangkan laknat Allah. Adapun soal gaya rambut, Islam itu mengatur laki-laki misalnya tidak boleh potong dengan cara qazah. Tahu qazah benar-benar? Nah, Bentuk-bentuk. sebagian habis, Hilang. sebagian masih ada. Kayak saulit itu, saulit. Nanti kuncring. Kuncit wajah. Atau di era sekarang menyebutnya apa? Mohak atau jadi yang sebelah dua piece, yang atas wajah itu dilarang dalam Islam. Kalau sebatas potong rambut pendek untuk ibu-ibu potong rambut pendek kalau memang tidak ada keharusan dan ibu-ibu rambutnya harus panjang sak dengkul, tidak ada keharusan. Nggak usah lagi. Apalagi